Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal SJT atau Situational Judgment Test untuk guru bersama info kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut mohon like video ini dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal lainnya di channel info kita ya. Selamat bergabung. Baiklah, sedikit pengenalan tentang SJT atau Situational Judgment Test atau tes penilaian situasi kerja merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Situasi yang dimaksud tentunya berkaitan dengan tugas seorang guru dan situasi belajar mengajar di sekolah. Tes ini akan berisi soal menggunakan model studi kasus, jadi soal akan menggambarkan situasi kerja tertentu yang mungkin akan dihadapi oleh seorang guru saat bertugas di sekolah. Baiklah, langsung saja kita ke contoh-contoh soalnya. Soal nomor 1, salah satu siswa Anda berbeda agama dari mayoritas siswa di kelas. Setiap hari Sabtu, ia akan meminta izin untuk melakukan ibadah selama 1 jam dan meninggalkan sekolah. Tindakan Anda: A. Memberi izin, B. Memintanya menunda ibadah hingga jam istirahat, C. Menyarankannya untuk ibadah di hari libur, D. Memberikan izin jika ia bukan siswa bermasalah, E. Melarang untuk beribadah. Sebagai guru, ketika ada yang izin, kita harus mengizinkan asalkan alasan untuk izin itu tepat. Jadi jawabannya adalah A. Memberi izin. Pembahasan untuk poin yang B, memintanya menunda ibadah hingga jam istirahat, itu kurang tepat karena istirahat pun biasanya di sekolah itu hanya 15-20 menit. Sedangkan dia ibadah itu selama 1 jam. Sama-sama meninggalkan jam pelajaran, jadi kenapa harus ditunda menunggu istirahat? Yang C, menyarankannya untuk ibadah di hari libur. Tidak bisa ya, ibadah itu tidak bisa kita atur jadwalnya. Itu sudah dari sananya. D, memberikan izin jika ia bukan siswa bermasalah. Kita sebagai guru itu harus memberikan izin kepada siapapun siswa, baik itu siswa yang baik maupun kurang baik, asalkan alasannya tepat. Yang E, melarangnya untuk beribadah. Untuk jawaban E ini terlihat sekali kalau seorang guru itu tidak punya toleransi ya. Jadi jawabannya adalah A. Memberi izin. Soal nomor 2, sebagai seorang guru, Anda mendengar bahwa beberapa siswa Anda berbagi jawaban tugas lewat media sosial. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda membiarkan situasi ini dan tidak mengambil tindakan apapun, berharap siswa akan berhenti dengan sendirinya. B. Anda memberikan hukuman kepada seluruh kelas dengan memberi tugas tambahan. C. Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. D. Anda memodifikasi cara pembelajaran tugas sehingga setiap siswa mendapatkan pertanyaan atau soal yang sedikit berbeda. E. Anda memviralkan hal itu. Langsung saja jawabannya adalah C. Anda mendengar bahwa beberapa siswa Anda berbagi jawaban tugas lewat media sosial. Tindakan Anda adalah mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik, dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. Pembahasannya untuk A, kenapa tidak dipilih? Anda membiarkan situasi ini, itu sudah jelas salah ya. B, Anda memberikan hukuman kepada seluruh kelas dengan memberi tugas tambahan. Kenapa kok seluruh kelas? Seluruh siswa di kelas saja itu sudah jelas salah karena beberapa siswa ya, di soal disebutkan bahwa Anda mendengar beberapa siswa Anda berbagi jawaban. Jadi tidak seluruh siswa yang ada di kelas, atau di sini disebutkan bahwa seluruh kelas, itu banyak sekali. Untuk jawaban D, Anda memodifikasi cara pemberian tugas sehingga setiap siswa mendapatkan pertanyaan atau soal yang sedikit berbeda.
Ini adalah tindakan untuk selanjutnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana Anda menanggapi situasi ini, situasi bahwa ada yang berbagi jawaban tugas lewat media sosial, bukan tindak lanjut setelah itu ya. Sedangkan D ini adalah tindak lanjutnya. E, Anda memviralkan hal itu, ini kurang dibenarkan ya. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 3, selama diskusi di kelas, Anda memberikan pertanyaan kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam. Salah satu siswa Anda yang biasanya aktif memberikan jawaban yang jauh dari ekspektasi. Anda dapat melihat dari ekspresinya bahwa ia merasa tidak yakin dengan jawabannya. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini untuk memastikan dia tetap percaya diri dan berpartisipasi aktif di kelas? A. Memberikan pujian atas usahanya untuk menjawab dan kemudian meminta pendapat siswa lain untuk memberikan perspektif tambahan. B. Anda membiarkan jawabannya tanpa komentar dan beralih ke pertanyaan selanjutnya. C. Anda memberikan koreksi langsung tentang jawabannya di depan kelas. D. Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk membimbingnya ke arah yang benar. E. Anda tidak merespon. Langsung saja jawabannya adalah D. Di situ disebutkan Anda memberikan pertanyaan kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam, sedangkan salah satu siswa Anda yang biasanya aktif memberikan jawaban itu jauh dari ekspektasi Anda. Biasanya bagus, ini kok tidak bagus ya. Tidak seperti biasanya. Dan Anda juga dapat melihat ekspresinya bahwa ia merasa tidak yakin dengan jawabannya. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan harusnya adalah Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk, membimbingnya ke arah yang benar. Kenapa jawabannya tidak A? A. Memberikan pujian atas usahanya untuk menjawab dan kemudian meminta pendapat siswa lain untuk memberikan perspektif tambahan. Ini untuk semua siswa ya, bukan, kan ini untuk siswa khusus ya. Khusus siswa yang memang biasanya aktif, itu salah satu siswa itu biasanya aktif, tapi kenapa kok sekarang kurang gitu. Nah, sedangkan jawaban A ini adalah umum untuk semua siswa. Sedangkan yang B, Anda membiarkan jawabannya tanpa komentar dan beralih ke pertanyaan selanjutnya, itu kurang tepat. Untuk jawaban yang C, Anda memberikan koreksi langsung tentang jawabannya di depan kelas. Pertanyaan di soal adalah, bagaimana Anda menanggapi situasi ini untuk memastikan dia tetap percaya diri dan berpartisipasi aktif. Sedangkan yang C, Anda memberikan koreksi langsung tentang jawabannya di depan kelas, sedangkan jawabannya itu jauh dari ekspektasi. Jadi itu kira-kira menambah percaya diri atau mengurangi kepercayaan dirinya ya. Iya, pasti itu percaya dirinya itu akan berkurang. Untuk yang E, Anda tidak merespon. Itu sudah jelas salah. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Anda mendengar salah satu siswa mencemooh bahasa daerah temannya. Tindakan Anda: A. Mereka hanya bergurau sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. B. Seharusnya setiap siswa mampu saling menghargai. C. Saya mengingatkannya agar tidak mengulangi hal tersebut. D. Saya memberikan hukuman serius agar menjadi contoh untuk yang lain. E. Diam saja. Langsung saja jawabannya adalah C. Saya mengingatkannya agar tidak mengulangi hal tersebut. Kenapa tidak A, B, D, dan E? Untuk jawaban A, mereka hanya bergurau sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. Meskipun hanya bergurau, kita tidak boleh mencemooh bahasa daerah dari daerah lain. B. Seharusnya setiap siswa mampu saling menghargai, itu bukan tindakan, yaitu adalah pendapat Anda. Yang D, saya memberikan hukuman serius agar menjadi contoh untuk yang lain. Ketika ada siswa yang salah, yang pertama kita lakukan itu bukan menghukum, tapi yang pertama adalah mengingatkan. Jika tetap berlanjut, maka yang kedua adalah menghukum. Jika hukuman tidak mempan, baru kita memanggil walinya, begitu. Jadi yang pertama adalah mengingatkan. Untuk jawaban E, diam saja. Tindakan Anda diam saja ini sangat salah ya. Jadi jawabannya adalah C.
Soal nomor 5. Anda melihat rekan guru memberikan hukuman menggunakan pukulan dan tindak kekerasan lainnya. Apa yang Anda lakukan? A. Saya tidak ikut campur sebab tidak tahu alasannya. B. Saya menanyakan alasannya melakukan hal tersebut. C. Saya menegurnya dan mengingatkannya cara menghukum yang benar. D. Saya mengingatkannya melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan. E. Saya diam saja. Langsung saja jawabannya adalah C. Ketika Anda melihat rekan guru memberikan hukuman menggunakan pukulan dan tindak kekerasan lainnya, yang Anda lakukan adalah menegurnya dan mengingatkannya cara menghukum yang benar. Kenapa tidak jawaban yang lain? Untuk jawaban A, saya tidak ikut campur sebab tidak tahu alasannya. Ini sama dengan E ya, saya diam saja sama. Itu kurang tepat. Yang B, saya menanyakan alasannya melakukan hal tersebut. Kita tidak perlu menanyakan alasannya ya, karena apapun alasannya, memukul dan tindak kekerasan lainnya itu kurang tepat ya, tidak baik dalam dunia pendidikan. Yang D, saya mengingatkannya melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan. Saya mengingatkannya itu benar, tapi melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan itu kurang tepat ya. Kita mengingatkan dulu. Setelah itu kalau tidak mempan baru kita naik mengingatkannya lewat kepala sekolah. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Ada peserta didik yang pasif dalam kegiatan pembelajaran, tetapi prestasinya tidak kalah dibanding dengan peserta didik yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu peserta didik lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Satu peserta didik dengan lainnya perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. C. Setiap peserta didik tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disajikan guru. D. Prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. E. Peserta yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. Langsung saja jawabannya adalah D. Ada peserta didik yang pasif dalam kegiatan pembelajaran tetapi prestasinya tidak kalah dibanding dengan peserta didik yang lain. Apa yang perlu kita sampaikan kepada siswa tersebut? Yaitu prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Kenapa tidak A? A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu peserta didik lain yang sungguh-sungguh belajar. Ini benar, pendapat ini benar, tapi tidak ada kaitannya dengan ilustrasi di soal. Untuk yang B, satu peserta didik dengan lainnya perlu saling menghargai dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Itu juga pendapat yang benar, tapi tidak sesuai dengan ilustrasi. Sedangkan C, setiap peserta didik tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disajikan guru. Untuk jawaban C ini, itu benar, harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disajikan guru. Tetapi kurang tepat karena di ilustrasi soal itu dijelaskan bahwa tetapi prestasinya tidak kalah dibanding dengan peserta didik lain, itu masalahnya. Untuk jawaban C itu umum untuk semua siswa ya, tidak untuk peserta didik yang pasif itu tadi. Untuk jawaban E, peserta yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. Ini juga kurang tepat karena kita diminta untuk menyikapi sikap peserta didik yang pasif, tetapi dia prestasinya tidak kalah dari yang lain. Jadi jawabannya adalah D. Soal ketujuh, kewibawaan guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku dan kesepakatan yang telah dibangun bersama. Perwujudan dari ketaatan tersebut dalam tugas kesehariannya adalah A. Menambah waktu pelajaran karena terlambat masuk kelas.
B. Memberi sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. C. Mengurangi nilai peserta didik karena sering terlambat masuk sekolah. D. Melarang peserta didik yang terlambat untuk mengikuti pelajaran. E. Memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Di soal disebutkan, kewibawaan guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku dan kesepakatan yang telah dibangun bersama. Nah, perwujudannya bagaimana dalam tugas sehari-hari? Langsung saja jawabannya adalah E. Memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Soal ke-8. Anda adalah seorang guru yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi sekolah Anda sangat kekurangan sarana prasarana sehingga proses belajar dan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Sebagai guru, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali saja. B. Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. C. Mengajukan usulan ke instansi terkait untuk penambahan sarana dan prasarana pembelajaran. D. Mengkoordinir donasi dari orang tua siswa untuk peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. E. Meminta siswa untuk tetap bersemangat belajar dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh. Langsung saja, jawabannya adalah B. Ketika Anda seorang guru mendapatkan tempat penugasan jauh di luar kota, sedangkan kondisi sekolah tersebut juga sangat kekurangan sarana prasarana, sehingga proses belajar dan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Tindakan Anda adalah melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Apapun keadaannya, kita harus memaksimalkan pembelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, karena sumber belajar itu banyak ya. Di lingkungan itu juga bisa jadi sumber belajar. Kenapa jawabannya tidak yang lain? Untuk jawaban A, mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali saja, ini kurang tepat ya. Untuk yang C, mengajukan usulan ke instansi terkait untuk penambahan sarana dan prasarana pembelajaran. Ini adalah tindakan untuk selanjutnya ya. Apa yang Anda lakukan sekarang itu pertanyaannya. Untuk jawaban D, mengkoordinir donasi dari orang tua siswa untuk peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. Ini juga bisa jadi tindak lanjutnya ya, bukan untuk saat ini. Yang E, meminta siswa untuk tetap bersemangat belajar dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh. Untuk yang E ini benar, tapi jawaban tersebut lebih ke siswanya ya. Kita meminta siswa untuk tetap semangat. Nah, untuk tetap semangat itu apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan kembali lagi ke B, yaitu melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Soal ke-9, penataan ruang kelas merupakan lingkungan utama untuk menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang menyenangkan. Mengatur ruangan belajar dengan bersih, nyaman, dan teratur adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tugas untuk merapikan ruang kelas merupakan tanggung jawab bersama antara siswa dan wali kelas masing-masing. Selain itu, sekolah juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka penataan ruang kelas. A. Mengadakan lomba kebersihan kelas secara berkala. B. Melengkapi sarana prasarana di kelas. C. Anak-anak selalu diberi motivasi untuk menciptakan ruang kelas yang bersih, rapi, dan nyaman. D. Kerja bakti diadakan setiap hari Jumat di lingkungan sekolah. E. Mengadakan kerja bakti setiap bulan di lingkungan sekolah. Pertanyaannya adalah, berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi yang mengadakan adalah pihak sekolah dalam rangka
penataan ruang kelas. Yang perlu digarisbawahi adalah pihak sekolah yang mengadakan dalam rangka penataan ruang kelas. Mana contoh yang benar? Langsung saja jawabannya adalah A. Mengadakan lomba kebersihan kelas secara berkala. Kenapa tidak jawaban yang lain? Untuk yang B, melengkapi sarana prasarana di kelas. Ini bukan tentang lengkap atau tidaknya sarana dan prasarana di kelas ya, tapi tentang penataan ruang kelas. Jadi jawaban B kurang tepat. Untuk jawaban C, anak-anak selalu diberi motivasi untuk menciptakan ruang kelas yang bersih, rapi, dan nyaman. Itu bukan tugas dari pihak sekolah ya, tapi lebih tepatnya itu adalah nasihat atau pesan yang disampaikan oleh wali kelas. Jadi jawaban C juga kurang tepat. Untuk yang D, kerja bakti diadakan setiap hari Jumat di lingkungan sekolah, ataupun E, mengadakan kerja bakti setiap bulan di lingkungan sekolah. Memang ini program dari pihak sekolah, tapi tidak ada hubungannya dalam rangka penataan ruang kelas ya. Jadi benar jawabannya adalah A, mengadakan lomba kebersihan kelas secara berkala. Soal ke-10, salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. B. Mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. C. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. D. Pemberian sanksi fisik yang penting tidak mencederai peserta didik. E. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Ini tentang pendisiplinan siswa dan apa contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut, yang mendukung pendisiplinan tersebut. Langsung saja, jawabannya adalah E. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Kenapa tidak jawaban yang lain? A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Nah, jawaban A itu benar, tapi tata tertib itu tidak melulu tentang kedisiplinan, bisa jadi tentang kebersihan kelas dan lain-lain ya. Untuk yang B, mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu, itu bukan pendisiplinan ya, tapi Anda tidak sabar sebagai guru. Yang C, menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. Ini juga bukan pendisiplinan, tapi ini adalah tindak lanjut jika ada yang melanggar peraturan. Untuk jawaban yang D, memberikan sanksi fisik yang penting tidak mencederai peserta didik. Untuk jawaban B, C, dan D ini adalah tindak lanjut jika ada yang melanggar peraturan, bukan tentang contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tentang pendisiplinan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung pendisiplinan itu adalah E. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Jangan lupa like video ini, komentar di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman semua lolos PPPK 2024. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.